Selanjutnya, Virgil merencanakan untuk membawa Claire keluar dari persembunyiannya. Namun, saat hendak masuk ke villa, ia tersandung, jatuh dan pingsan. Melihat Virgil terkapar tak berdaya, Claire dengan mengumpulkan segenap keberaniannya berlari keluar dari villa untuk menolongnya. Halo kawan-kawan sekalian, selamat datang kembali di Bioskop Saku. Tempatnya nonton film tanpa menghabiskan waktu berjam-jam, karena bioskopnya sudah ada di saku Anda. Bagaimana kabar Anda semua? Saya harap semoga sehat selalu dan dimudahkan rezeki dan segala urusan yang Anda kerjakan. Kembali lagi bersama saya, Mamat. Film yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah mahakarya yang benar-benar wajib Anda saksikan. Awalnya saya mengira ini hanyalah sebuah film biasa. Namun, seiring berjalannya cerita, atmosfernya berubah menjadi semakin misterius, memancing rasa penasaran saya sehingga ke puncaknya. Dan ketika semua tabir misteri itu terungkap, rasanya sungguh memuaskan. Tidak mengherankan jika film ini berhasil menyabet berbagai penghargaan bergengsi. Dengan genre yang memadukan drama, misteri, dan elemen kriminal, film yang kita bicarakan ini adalah The Best Officer pada tahun 2013. Kisah ini berlatar di benua Eropa, memperkenalkan kita pada seorang tokoh bernama Virgil Oldman. Kita pertama kali melihatnya sedang melakukan survei mendalam terhadap berbagai barang antik dan karya seni bernilai tinggi di sebuah villa kuno. Virgil adalah seorang juru lelang profesional yang reputasinya tak tertandingi. Pemahamannya akan dunia seni kelas atas begitu mendalam, memungkinkannya untuk menaksir nilai sebuah benda dengan akurasi yang luar biasa. Ia adalah seorang ekspert sejati, seorang maestro yang mampu mengidentifikasi setiap detail karya seni, mulai dari bahan pembuatannya, asal-usulnya, hingga periode pembuatannya. Oleh karena itu, ia selalu menjadi pilihan utama bagi keluarga-keluarga kaya yang ingin melelang koleksi berharga mereka. Karakter Virgil digambarkan sebagai seorang perfeksionis sejati, dengan kepribadian yang kaku dan mudah sekali tersinggung. Tentu saja sebagai seorang yang mendedikasikan hidupnya untuk meneliti detail terkecil dari sebuah karya seni, ia menuntut kesempurnaan yang sama dalam setiap aspek kehidupannya. Ia memiliki kebiasaan unik, selalu mengenakan sarung tangan, menjaga penampilannya agar selalu rapi, sempurna, bahkan menyemir rambutnya untuk menutupi uban yang mulai tampak. Ia hidup dalam kemewahan yang terisolasi. Namun di balik fasad kesempurnaannya itu, Virgil adalah seorang pria yang kesepian. Ia belum pernah menikah, bahkan tidak pernah menjalin hubungan dekat dengan seorang wanita pun. Hal ini disebabkan dengan standarnya yang terlampau tinggi. Ia belum pernah menemukan sosok wanita yang mampu memenuhi kriteria kesempurnaan dalam benaknya. Tepat di hari ulang tahunnya, sebuah panggilan telepon misterius datang dari seorang wanita yang memperkenalkan diri sebagai Claire Ibeston. Wanita ini memohon bantuan Virgil untuk melakukan penelitian terhadap koleksi barang antik di villa peninggalan orang tuanya. Menurut Claire, kedua orang tuanya telah wafat setahun yang lalu, dan ayahnya meninggalkan wasiat agar penjualan seluruh aset di villa tersebut dipercayakan sepenuhnya kepada Virgil. Claire bersikeras agar Virgil datang sendiri untuk berdiskusi langsung dengannya. Meskipun Virgil biasanya menugaskan asistennya untuk survei awal, ada sesuatu dalam suara dan cerita Claire yang membangkitkan rasa penasarannya. Di adegan ini kita menyaksikan Virgil sedang memimpin sebuah acara lelang. Berbagai artefak langka, termasuk sebuah teleskop asli buatan Galileo Galilei, terjual dengan harga fantastis. Sebagai catatan, jangan kaget dengan harga-harga ini. Di dunia nyata, sebuah lukisan bahkan bisa terjual seharga triliunan rupiah. Para peserta lelang di level ini adalah kalangan miliarder. Jadi, standar mereka tentu berbeda dengan kita ya, yang terkadang masih mencampur air ke dalam botol sampo yang hampir habis. Kemudian, sebuah lukisan potret dilelang dengan harga pembuka yang sangat rendah. Lukisan itu akhirnya dimenangkan oleh seorang pria tua berambut putih. Setelah lelang, sesuai janjinya, Virgil mendatangi kediaman Claire. Villa itu tampak megah namun terbengkalai dan terkunci rapat. Hujan turun deras memaksa Virgil untuk menunggu di bawah naungan atap. Namun Claire tak kunjung muncul. Ternyata pria yang memenangkan lukisan tadi adalah kaki tangan Virgil, seorang rekan konspirator bernama Billy. Terungkaplah rahasia gelap Virgil. Ia memiliki obsesi untuk mengoleksi lukisan potret wanita. Di pelelangan,
Ia secara sengaja meremehkan nilai sebuah karya seni agar Billy bisa membelinya dengan harga yang sangat murah. Setelah itu Virgil akan mengambil lukisan tersebut dari Billy dengan imbalan seadanya. Billy yang juga seorang pelukis berulang kali mencoba menunjukkan karyanya kepada Virgil, namun selalu ditolak mentah-mentah. Di dalam kediamannya yang mewah, Virgil menyimpan sebuah ruangan rahasia yang tersembunyi. Di dalamnya tergantung ratusan lukisan potret wanita paling berharga di dunia. Bagi Virgil, koleksi ini bukanlah sekedar investasi. Mereka adalah para kekasihnya, satu-satunya wujud wanita sempurna yang pernah ia temui. Sungguh pemikirannya esentrik, khas para pencipta seni. Keesokan harinya, Claire kembali menghubungi Virgil. Kali ini Virgil meluapkan amarahnya. Ia merasa sangat terhina menyatakan bahwa dalam 36 tahun karirnya ia tidak pernah sekalipun dibuat menunggu oleh klien selama 40 menit. Meskipun terdengar berlebihan bagi seorang perfeksionis seperti Virgil, pelanggaran janji adalah sebuah penghinaan besar. Ia pun menutup teleponnya. Claire tidak menyerah. Ia terus-menerus mencoba menelpon hingga akhirnya diangkat oleh asisten Virgil, Lambert. Kepada Lambert, Claire menangis terseduh-seduh, mengarang cerita bahwa ia mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan untuk menemui Virgil. Mendengar cerita itu, hati Virgil sedikit melunak dan ia bersedia menerima telepon Claire. Dengan suara memelas, Claire memohon kesempatan kedua. Virgil akhirnya setuju, namun menegaskan bahwa kali ini asistennya lah yang akan datang. Salah satu keunikan Virgil yang paling mencolok adalah keengganannya untuk bersentuhan langsung dengan apapun, kecuali lukisan-lukisan kesayangannya, sehingga ia selalu mengenakan sarung tangan. Namun rasa penasaran terhadap Claire mengalahkan prinsipnya. Ia memutuskan untuk datang sendiri ke villa itu. Kali ini gerbangnya terbuka. Virgil masuk dan menunggu. Namun yang muncul bukanlah Claire, melainkan Fred, sang penjaga villa. Fred menyampaikan kabar bahwa Claire menderita demam semalaman. Virgil kembali merasa dipermainkan. Akan tetapi, Fred menjelaskan bahwa Claire tetap mengizinkan Virgil untuk memulai proses inventarisasi barang-barang di villa tanpa kehadirannya. Virgil pun melangkah masuk, dan seketika ia terpana oleh harta karun yang ada di dalamnya. Villa itu dipenuhi oleh barang-barang antik dan lukisan yang tak ternilai harganya. Semua tertutup debu setelah ditinggalkan selama setahun. Menurut Fred, Claire adalah seorang pewaris tunggal yang hidup menyendiri. Saat memeriksa bagian basement villa, Virgil menemukan sebuah benda mekanik yang menarik perhatiannya. Sebuah gear dengan desain yang rumit. Ia membawanya kepada temannya, Robert, seorang ahli mesin restorasi. Virgil mencurigai sesuatu karena karat pada gear tersebut berada di posisi yang tidak wajar, seolah-olah ada seseorang yang sengaja membalikkannya baru-baru ini. Claire kembali menelpon, meminta Virgil untuk segera memulai pencatatan barang. Virgil yang berpegang pada prosedur menolak karena kontrak belum ditandatangani. Claire berjanji akan menandatanganinya pada hari yang sama. Selama proses pencatatan, Virgil memperhatikan beberapa barang tampak telah dipindahkan, memperkuat dugaannya bahwa ada orang lain yang tinggal di dalam villa. Kemudian Claire menelpon melalui ponsel Fred, memintanya untuk meletakkan kontrak di atas meja di sebuah ruangan. Tiba-tiba terdengar suara tangga jatuh dari dalam villa, dan suara yang sama juga terdengar jelas dari ujung telepon. Saat itu Virgil sadar Claire bersembunyi di suatu tempat di dalam villa itu. Di kesempatan lain, Virgil menemukan sebuah gear serupa. Robert menginformasikan bahwa kedua gear itu berasal dari satu mekanisme yang sama. Ia yakin gear-gear itu adalah bagian dari sebuah automaton, robot mekanik kuno buatan Vaucanson dari abad ke-18. Penemuan ini semakin memacu rasa penasaran Virgil, tidak hanya terhadap robot itu tetapi juga terhadap sosok Claire yang semakin misterius. Ia mentraktir Fred makan malam untuk menggali lebih banyak informasi. Fred mengungkapkan bahwa Claire berusia 27 tahun dan mengidap sebuah penyakit aneh yang membuatnya tidak pernah mau bertemu dengan siapapun, termasuk dirinya. Pada acara lelang berikutnya, sebuah lukisan berharga kembali dilelang murah. Namun kali ini Billy harus bersaing dengan penawar lain. Virgil secara tidak adil langsung menunjuk Billy sebagai pemenang, yang memicu protes dari penawar lain dan para peserta. Lukisan itu pun terpaksa dilepaskan. Virgil memarahi Billy atas kelelayannya, mengungkapkan bahwa lukisan karya Petrus Kristus itu bernilai setidaknya 8 juta euro atau setara dengan 154 miliar rupiah. Virgil kembali mengunjungi Robert yang dikelilingi oleh banyak wanita
Meskipun sudah memiliki kekasih bernama Sarah, menjelaskan lebih lanjut tentang automaton Vaucanson yang diyakini bisa berbicara. Penjelasan ini membuat Virgil semakin bersemangat untuk menemukan bagian-bagian lainnya di Villa Claire. Suatu pagi, Claire menelpon dan meminta Virgil untuk datang ke sebuah ruangan spesifik di villanya. Virgil pun masuk, dan dari balik dinding ia mendengar suara Claire. Ternyata selama ini Claire hidup terkurung di dalam sebuah kamar rahasia. Ia mengaku telah mengurung diri selama 12 tahun, takut untuk berinteraksi dengan dunia luar, sebuah fobia yang ia samakan dengan keengganan Virgil untuk bersentuhan. Ia memohon pemahaman Virgil dan memberikan kepercayaan penuh padanya untuk mengurus semua harta peninggalan orang tuanya. Pada hari terakhir inventarisasi, Virgil menginstruksikan timnya untuk mengumpulkan semua komponen mekanik yang mereka temukan. Saat membantu Claire mengisi data diri, Claire tiba-tiba mengkritik rambut Virgil yang disemir, mengatakan bahwa ia tidak suka pada orang yang tidak percaya diri. Komentar pribadi itu anehnya sangat membekas di hati Virgil. Kini dengan semakin banyak komponen automaton yang terkumpul, Virgil curhat kepada Robert tentang kondisi Claire yang menderita agorafobia. Di satu sisi, ia merasa jengkel dengan sifat Claire yang rumit. Namun di sisi lain, rasa empati dan penasarannya semakin tumbuh. Puncaknya terpengaruh oleh ucapan Claire, Virgil memutuskan untuk berhenti menyemir rambutnya dan membiarkan uban alaminya terlihat. Setelah itu, Claire menghilang tanpa kabar selama berhari-hari. Virgil yang khawatir akhirnya datang membawakan makanan dari balik pintu. Claire mengaku sempat jatuh sakit, namun tetap menolak untuk keluar. Kemudian saat Virgil sedang berada di ruang koleksi lukisannya, Claire menelpon. Ia mengucapkan terima kasih dan mengatakan ingin menjual villa itu untuk memulai hidup baru. Namun ia tidak tahu bagaimana caranya keluar dari rumah dengan kondisi saat ini. Virgil kembali mencurahkan isi hatinya kepada Robert, mengungkapkan betapa ia sangat ingin melihat wajah Claire. Robert menyarankan agar ia mencari cara untuk mengintipnya. Sementara itu, kerangka automaton sudah mulai terbentuk. Suatu hari saat Virgil berada di villa, ia berpura-pura telah pergi, lalu bersembunyi untuk menunggu kesempatan melihat Claire keluar dari persembunyiannya. Dan benar saja, Claire akhirnya muncul. Wajahnya begitu cantik, melebihi semua potret wanita dalam koleksi Virgil. Virgil segera menelpon ponsel Claire sebagai pengalih perhatian agar ia bisa pergi tanpa ketahuan. Di sisi lain, Billy dengan susah payah berhasil membeli kembali lukisan Petrus Kristus dari penawar sebelumnya. Ia menolak bayaran dari Virgil, mengatakan bahwa ia hanya ingin membuat Virgil senang. Sementara itu, Virgil yang semakin terobsesi kembali ke Villa Claire. Namun mendapati kuncinya telah diganti. Ia menunggu di sebuah kafe di seberang jalan. Di sana, ia kembali melihat seorang wanita kerdil yang terus-menerus mengumandangkan angka. Ketika Fred keluar dari villa, Virgil menghampirinya. Fred menjelaskan bahwa Claire memang rutin mengganti kunci setiap 6 bulan. Virgil kemudian menyarankan agar Claire mencoba untuk keluar rumah. Claire menceritakan trauma masa kecilnya yang membuatnya kaku setiap kali berada di luar. Satu-satunya tempat yang ia kenang dengan damai adalah sebuah restoran di Praha bernama Night and Day. Menjelang ulang tahun Claire, Robert menyarankan Virgil untuk memberinya hadiah bunga. Namun saat Virgil datang membawa bunga, Claire justru murka. Ia telah melihat daftar taksiran harga yang dibuat Virgil dan menuduhnya sebagai penipu. Meskipun Virgil menjelaskan bahwa itu hanyalah harga pembuka lelang, Claire menolak untuk mendengarkannya. Lagi-lagi Virgil merasa frustasi. Malam itu, Claire kembali menelpon sambil menangis. Ia meminta maaf atas perilakunya yang kekanak-kanakan, mengaku bahwa itu adalah bunga pertama yang pernah ia terima seumur hidupnya. Ia merasa kehadiran Virgil telah membuatnya menjadi pribadi yang lebih baik. Virgil pun kembali ke villa, dan mereka menghabiskan malam itu dengan percakapan yang hangat. Sebelum pulang, Virgil kembali mencoba bersembunyi untuk melihat Claire. Namun ia tidak sengaja menjatuhkan sebuah vas yang suaranya mengejutkan Claire hingga kakinya terluka. Virgil terpesona melihat pemandangan Claire yang sedang mengisap darah dari jempol kakinya yang terluka. Namun tiba-tiba Claire menyadari kehadirannya.
Bagi Virgil, momen itu adalah sebuah bentuk keindahan arsitek yang tak terlukiskan. Beberapa saat kemudian, Claire menelpon dengan panik, memohon pertolongannya. Virgil masuk dan akhirnya mengakui perbuatannya. Claire yang awalnya marah tiba-tiba berubah pikiran dan memintanya untuk tetap tinggal. Itulah pertama kali mereka saling bertatapan secara langsung. Kemudian Virgil menceritakan pengalamannya kepada Robert. Robert menasihatinya untuk mendekati Claire dengan lembut. Virgil kemudian membeli gaun-gaun yang indah untuk Claire yang membuatnya tampak semakin anggun. Ia juga membelikannya peralatan rias. Hubungan mereka semakin dalam hingga Virgil rela menolak berbagai tawaran lelang besar di luar negeri hanya untuk bisa bersama Claire. Robert yang melihat temannya jatuh cinta menyarankan agar Virgil mengajak Claire makan malam romantis di dalam villa. Makan malam romantis itu pun berlangsung. Robert memuji cara Virgil memperlakukan Claire. Beberapa hari kemudian, Sarah, kekasih Robert, menemui Virgil, mengungkapkan ketakutannya akan kehilangan Robert dan secara tidak langsung menyebutkan bahwa Robert juga sering membicarakan Claire. Virgil yang merasa cemburu dan dikhianati langsung pergi menemui Robert, mengambil kerangka automatomnya dan pergi dengan marah. Namun, Claire yang kini telah menaruh kepercayaan penuh pada Virgil akhirnya mengajaknya masuk ke dalam kamar rahasianya. Di sanalah ciuman pertama mereka terjadi. Virgil berjanji akan menyembuhkan Claire dari penyakitnya. Menyadari ia membutuhkan bantuan Robert untuk menyelesaikan automaton itu, Virgil menemuinya dan meminta maaf. Virgil kemudian membelikan sebuah cincin pertunangan untuk Claire. Akan tetapi, saat ia kembali ke villa, Claire telah menghilang. Virgil mencari kemana-mana, bertanya kepada orang-orang di sekitar. Seseorang mengaku melihat wanita dengan ciri-ciri Claire berjalan menuju taman. Pencarian yang dibantu oleh Fred dan Robert pun tidak membuahkan hasil. Saking paniknya, Virgil bahkan melupakan jadwal lelang terbesarnya. Virgil yakin Claire tidak mungkin pergi jauh dengan kondisinya. Lambert, asistennya, juga gagal melacaknya melalui penerbit buku karena Claire selalu menggunakan nama samaran. Dalam keputusasaannya, Virgil menceritakan segalanya kepada Billy. Ia tidak mengerti mengapa Claire pergi, padahal hubungan mereka sedang berada di puncak kebahagiaan. Billy memberikan sebuah nasihat yang penuh makna. Perasaan manusia itu seperti karya seni. Virgil bisa dipalsukan. Kebahagiaan, kesedihan, kebencian, bahkan cinta, semuanya bisa dipalsukan. Malam itu, Virgil hanya bisa menatap hampa ke arah koleksi lukisan. Tiba-tiba Robert menelpon, menanyakan apakah ada ruangan rahasia lain di villa itu. Virgil segera kembali ke sana, memeriksa setiap sudut hingga akhirnya ia mengecek bagian loteng dan ternyata Claire ada di sana, meringkuk ketakutan. Claire mengaku ia bersembunyi karena takut kehilangan Virgil. Ia teringat akan trauma masa lalunya di restoran Night and Day, di mana pacar pertamanya tewas dalam sebuah kecelakaan. Sejak saat itulah ia mengurung diri. Suasana menjadi begitu emosional dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Virgil merasakan keintiman dengan seorang wanita. Selanjutnya, Virgil merencanakan untuk membawa Claire keluar dari persembunyiannya. Namun, saat hendak masuk ke villa, ia tersandung, jatuh dan pingsan. Melihat Virgil terkapar tak berdaya, Claire dengan mengumpulkan segenap keberaniannya berlari keluar dari villa untuk menolongnya. Momen itu meyakinkan Virgil bahwa cinta mereka nyata. Sejak insiden tersebut, agoraphobia Claire seolah-olah sembuh total. Virgil kemudian mengajak Claire untuk tinggal di rumahnya. Dengan bangga ia menunjukkan kepada Claire ruangan rahasianya, tempat ia menyimpan seluruh jiwa dan hartanya, koleksi lukisan potret wanita. Claire terpesona oleh perlakuan Virgil. Ia memeluknya dengan erat. Ketika katalog lelang untuk barang-barang di villanya selesai, Claire tiba-tiba berubah pikiran. Ia mengatakan tidak lagi ingin menjual kenangan orang tuanya dan meminta agar semua barang dikembalikan seperti semula. Virgil yang dimabuk cinta menyetujuinya tanpa ragu. Virgil mengumumkan bahwa pelelangan berikutnya di London akan menjadi yang terakhir dalam karirnya.
Saat acara akan dimulai, ia menelpon Claire, memberitahukan betapa semua orang di sana mengaguminya. Billy datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Sebagai kenang-kenangan, ia ingin memberikan sebuah lukisan karyanya kepada Virgil. Virgil yang kini hatinya telah terbuka dengan senang hati menerimanya. Setelah kembali dari London, Virgil mendapati rumahnya kosong. Pembantunya mengatakan bahwa Claire mungkin sedang keluar bersama Sarah dan Robert. Virgil kemudian mengambil lukisan potret ibu Claire dan membawanya ke ruangan rahasia. Tarik napas dalam-dalam kawan, buka mata Anda lebar-lebar dan saksikan apa yang terjadi selanjutnya. Ruangan itu kosong melompong. Seluruh koleksi lukisannya yang tak ternilai harganya telah lenyap tanpa sisa. Di tengah ruangan berdiri automaton Vaucanson yang kini telah lengkap. Sebuah rekaman suara dari robot itu berkata, di dalam setiap pemalsuan selalu tersembunyi sesuatu yang asli. Virgil hancur sehancur-hancurnya, akal sehatnya runtuh. Adegan beralih ke sebuah rumah sakit jiwa, di mana Lambert menjenguknya. Pikiran Virgil terus kembali ke momen-momen terakhir sebelum kehancurannya. Ia teringat tulisan di balik lukisan potret ibu Claire yang ternyata adalah karya Billy. Ia kembali ke villa, namun kini telah kosong dan dirantai. Ia menunggu di kafe seberang, tempat ia kembali melihat wanita kerdil itu. Wanita itu yang memiliki ingatan fotografis adalah Claire yang sebenarnya. Ia dengan polos menceritakan kepada Virgil bahwa ia mengingat betul berapa kali Virgil mengunjungi kafe itu dan berapa kali ia melihat artis yang memerankan Claire palsu keluar masuk villa 237 kali. Ia juga mengingat bahwa villa itu telah disewa oleh sekelompok kru film selama 2 tahun terakhir. Virgil sadar ia tidak bisa melapor ke polisi karena ia sendiri adalah seorang kriminal yang telah memanipulasi dunia lelang selama bertahun-tahun. Satu-satunya hal yang tersisa dalam benaknya adalah kenangan indahnya bersama Claire palsu dan janjinya bahwa ia akan selalu mencintainya. Dengan harapan yang mustahil itu, Virgil pindah ke Praha, menghabiskan sisa hidupnya dengan duduk sendiri di restoran Neck Andy, menunggu kembali cinta sejatinya yang palsu. Luar biasa, tamat ending yang sangat aneh. Jadi bagaimana? Anda mengira ini adalah sebuah film drama romantis? Kenyataannya ini adalah sebuah film perampokan yang direncanakan dengan sangat teliti dan brilian. Virgil menjadi korban dari tipu muslihat yang sempurna. Para pelakunya ada 5, Fred, Robert, Sarah, artis yang berperan sebagai Claire, dan sang dalang utama Billy. Mengapa Billy? Karena hanya dia yang mengetahui keberadaan koleksi rahasia Virgil. Sesuai dengan kesaksian Claire yang asli, villa itu memang disewa oleh sebuah kru film. Dengan kejeniusannya, Billy merancang sebuah skenario perampokan yang kompleks, merekrut para aktor untuk memainkan peran mereka masing-masing demi menjerat Virgil lebih dalam ke dalam perangkapnya. Semua yang dialami Virgil dari awal hingga akhir adalah sebuah settingan. Karakter Claire palsu sengaja dirancang dengan kepribadian yang rumit untuk memanipulasi emosi Virgil dan membuatnya semakin terobsesi. Billy yang memahami Virgil luar dalam tahu persis bagaimana cara menciptakan sosok wanita mahakaryanya yang bisa menaklukkan hati sang maestro. Motif perampokan ini tidak pernah dijelaskan secara eksplisit, namun kemungkinan besar ini adalah bentuk balas dendam Billy, seorang seniman yang karyanya selalu diremehkan dan dibayar murah oleh Virgil. Pesan moral utama dari The Best Officer adalah sebuah eksplorasi tragis tentang bagaimana keahlian intelektual setajam apapun dapat menjadi buta total ketika dihadapkan pada kekosongan emosional. Virgil Oldman, seorang maestro penilai seni yang mampu mendeteksi pemalsuan terkecil, justru gagal mengenali kepalsuan terbesar dalam hidupnya, cinta dan perasaan manusia. Ironisnya, kehidupannya yang terisolasi dan penuh tipu daya memanipulasi lelang demi koleksi pribadinya menjadikannya target sempurna untuk sebuah penipuan yang jauh lebih personal dan menghancurkan. Pada akhirnya, melalui kutipan automaton, di dalam setiap pemalsuan selalu tersembunyi sesuatu yang asli. Film ini menegaskan bahwa meskipun seluruh situasinya adalah rekayasa, perasaan cinta dan transformasi yang dialami Virgil adalah nyata baginya. Dan kenyataan emosional itulah yang meski lahir dari kebohongan menjadi satu-satunya hal yang ia pegang erat bahkan setelah membuatnya kehilangan segalanya.
Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan untuk kalian. Dan tentunya terima kasih banyak bagi yang masih menonton sampai detik ini. Jangan lupa subscribe. Saya Mamat, pamit undur diri.